Halo sahabat muda, berkarya tua penuh cerita. Kembali lagi di Ogun, obrolan gunung. Kembali lagi bersama gue Bang Pai dan rekan gue Bang Icon. Oke, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan yang seru dan menarik, jangan lupa apa? Jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Biar apa? Biar semua video-video terbaru kita akan selalu muncul di kalian semua. Udah hafal banget itu. Salam lestari, salam semuanya. Salam rimba. Bang, Wait, gimana? gak ada bosen-bosennya kita nih membahas tentang gunung. Baik, emang itu topik menarik selalu. Abang nih yang udah berkali-kali naik gunung, sampai sekarang juga nih masih ada tingkat kecanduannya tuh. Masih lah, selagi ini kaki masih kuat. Masih kuat. Kuy. Terus Naik, cuman memang karena kita ngajar ya, paling 6 bulan sekali. 6 bulan sekali jatahnya ya. Libur semester. Berarti antara bulan Desember kalau nggak Juli. Desember sama Juli Nah, ya. refreshing lah istilahnya, bukan mau berjuang itu mah. Karena tekad udah jelas. Tapi pertanyaannya nih Bang, kenapa gitu bisa candu? Oh gitu. Iya, kenapa? Ya, Padahal kayak kan kita- capek. Kayak kita ngerokok aja lah, candu itu kayak gitu, jadi agak abstrak itu. Bisa kayak rokok gitu Iya, ya. rokok dibakar, tapi kita hobi terus bakar lagi. Iya sih, dari hobi Bang ya. Naik gunung juga begitu, jadi diawali mungkin ada keterpaksaan, karena Bang Icon dari SMP SMA tuh nggak pernah naik gunung. Oh, belum kenal gunung tuh Belum, awalnya. SMP SMA tuh nggak kenal kayak kalian kan yang muda-muda nih, SMP udah mulai nanjak, Iya. SMA. Ada dari Bang situ. Icon mah kagak. Kagak tuh. Ya, hidup penuh penderitaan lah pokoknya. Pas kuliah baru, Ah. karena kuliahnya geografi kan. Geografi artinya ya tentang alam-alam bebas gitulah. Ya, geo kan artinya bumi. Bumi, Ya, iya. grafi gambaran. Jadi dari kampusnya itu udah disuruh ngayap terus ya, tidak hanya gunung ya, lembah, goa, ya kan, pulau. Banyak berarti sasarannya ya. Lah iya, jadi yang penting ada kehidupan alam, nanti akan kita aplikasikan sebagai pengajar gitu. Aktif di Mapala berarti Bang pas di kampus. Waktu di kampus enggak, kebetulan orang geografi itu memisahkan diri. Dulu di kampus ada namanya Eka Citra, kita nggak ngikut karena memang tanpa ikut mereka pun kita kegiatannya alam gitu. Berarti setiap naik itu selalu single fighter apa gimana tuh Bang? Nggak selalu. Nggak selalu. Ya kan? Kadang lagi gabut, lagi kuliah lagi bete, berangkat. Walaupun di sekretariat HMJ itu cuma ada tiker atau apa, berangkat kita. Iya, pokoknya menikmati alam aja dah. Dengan keuangan yang sederhana, kadang seringnya naik truk juga. Oh, kalau anak sekarang BM ya, BM ya, benar. Bak mobil. Iya. Iya, nyetop dulu di lampu merah, berangkat. Jadi ceweknya juga banyak, ceweknya Ada juga. slow semuanya, pada santai orang. Bang rata kalau anak gunung mah santai Bang ya, cewek-ceweknya gitu Santai, ya, ngebaur tapi aja ya. Setiap kawan kita tinggi, ya kan. Jadi Iya. nggak ada pengkhianatan di sana, nggak ada yang saling nyedek-nyedekin, nggak, friend aja pokoknya gitu. Jadi kalau ada misi naik, bareng-bareng naik. Mantap. Betul ya? Itulah orang gunung. Nah, di antara kecanduan itu ya mungkin salah satunya Gunung Lawu. Gunung Lawu, udah berapa kali nih Bang naik Gunung Lawu? Itu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Iya. Jawa Timurnya masuk ke Kabupaten Magetan. Magetan. Iya benar. Kalau Jawa Tengahnya itu Karanganyar, Solo. Solo ya. Ya. Awalnya itu dari wisata sebenarnya. Kan di situ ada wisata Tawangmangu. Oh, Tawangmangu Iya. ya, saya tahu. Kebetulan dulu sama keluarga ke sana. Akhirnya dari kejauhan terlihat Gunung Lawu, timbul tekad, oh saya naik ini memang daerah wisata gitu. Pertama naik ya dari jalur Cemoro Sewu ya. Dari Cemoro Sewu. Iya, sebelahnya padahal ada Cemoro Kandang. Berarti kalau Cemoro Sewu udah masuknya Jawa Timur tuh Bang ya? Jawa Timur, Magetan. Magetan Ya, ya. walaupun hanya pintu masuknya itu selisih dikit doang. Selisih dikit kan perbatasannya itu ya. Terus dengar-dengar ada jalur lain lagi tuh di luar Cemoro Kandang. Yang Apa baru itu? ya, jalur Ceto itu. Ceto ya namanya dia ya, belum pas pernah. pintu masuk tuh katanya candi-candi dia. Hmm. Saya juga belum, saya pernah ikut 2 kali itu. Ah, ah.
lewat Sama. Cemoro Ke Sewu More ya, kita Sewu bareng juga. ya. Pemandangannya emang indah ya kita ya. Kita bisa ngecamp dulu di pintu masuk ya kan. Naiknya juga santai. Terus treknya udah teratur gitu, dirapiin. Udah rapi Iya. ya. Itu awal mendaki ke Gunung Lawu tahun berapa itu bang? Sekitar Gunung tahun Lawu berapa? tuh sekitar 2016 lah. 2016. Sampai 9 kali. 9 kali tuh. Iya, sampai Nggak bosan itu satu jalur Enggak, 9 kali. Enggak. Dari 9 kali ada 5 kalinya sendirian. 5 kalinya sendirian. Iya, yang sisanya bertiga, berempat Single nih. Kadang fighter. kadang kita berdua ya, Iya, maksudnya ya. pernah kita. Berdua. Ya Lawu juga dikenal agak keramat juga karena di situ ada tradisi malam satu suro. Iya, malam gitu ya. satu suro tuh ya. Katanya Betul. penduduk sekitar itu pada naik. Pada tuh, Bang. naik sampai nenek-nenek kuat, pada naik sampai di atas nanti buat upacaranya. Berarti tradisi di sana masih kental. Iya, masih kental. Dan di sepanjang jalan kadang kita menemukan juga kayak bunga-bunga gitu ya, pada Bau-bauan tuh bang, Iya. biasanya ya. ya wewangian begitulah buat Iya. yang percaya kan nggak apa-apa ya. Kalau kita kan punya keyakinan itu tradisi setempat ya kan, tradisi apa namanya itu, kearifan lokal. Kearifan lokal, ya, benar. Jadi kita ikutin aja, yang penting kita naik gitu. Naik aja ya. Tidak Niatnya mengganggu ya, tidak mereka. mengganggu. Benar, benar. Dan alhamdulillah kita juga nggak diganggu, naik lancar aja. Dan nggak usah khawatir kalau di situ, namanya warung tuh sampai atas, Ada dia. sampai pos 7 apa yang warung Mbak Iyem itu. Iya, itu mungkin sahabat semua pada tahu itu warung tertinggi lah Di Pulau Jawa. di Pulau Jawa Iya. itu. Di situ ada yang jaga warungnya namanya Mbak Iyem. Boyem ya benar. Jarang turun dia. Yang turun anaknya sama suaminya. Ya kalaupun kita makan di sana beli mahal-mahal dikit kita maklum. Maklum ya, Nah. karena kan tinggi biaya Iya, naiknya, bawahnya iya. bawahnya. Kemudian juga beliau menyediakan juga tempat tidur di belakangnya, kayak ada apa, tumpukan jerami Tumpukan gitu. jerami ya, Hmm. benar-benar saya pernah. Jadi yang nggak bawa tenda tenang aja situ. Bisa di situ ya. ya. Tapi tetap aja dingin Bang. Udah di puncak sih Udah masalahnya. pasti ya. Iya. Itu tinggal dikit lagi ke atas Dari itu. Boyem Ah, itu ya sekitar setengah jam lagi muncak kita. Ya. Muncak, tinggal trek lewat naik ya, Padang Edelweiss dikit, terus trek nanjak ke Batu gitu, nyampe. Ya kan? Jadi walaupun tingginya 3265 nggak terlalu menyiksa istilahnya. nggak terlalu menyiksa bang ya. Iya, pemandangannya pun bagus. Kita kalau dari pos 3 ke pos 4 tuh udah kelihatan danau yang itu loh, yang di bawah itu, yang apa namanya? Danau Telaga yang Sarangan. Telaga Sarangan. Nah, benar-benar Itu kelihatan emang tuh dari udah atas. objek wisata banget. Nah, kalau kita berangkat bikin ngecampnya itu pada malam yang cerah, wah bintangnya cakep-cakep lah. Itu kalau lewat jalur Cemoro Sewu banyak sumber airnya nggak itu bang? Sumber air banyak. Banyak. Ya, di pos 2 ada. Ada. Dan mulai pos 2 aja kita udah ya 10 meteran lah dari gubuk itu air. Nah di situ saya pernah ketemu gaib itu. Iya. Iya. Padahal siang. Siang hari. Iya. Gimana nih ceritanya bang? Kayaknya seru nih buat dibahas. Saya ngambil air, ya kan. Air kebetulan cuman beli air mineral kan buat minum ya. Kalau Iya. buat masak itu kita sukanya ngambil air biasa. Hmm. Tandanya itu buat botol mineral kosongnya kita gunting Iya. tulisannya, jadi itu khusus air buat masak. Tapi kalau buat minum yang masih ada merah. Yang masih ada gitu. segelnya. Nah, Ya benar-benar. saya ngambil ke sana bawa 3 yang kosong tuh 3 Iya. botol mineral seliter lebih. Sampai sono lagi anak ngisi, ya siang jam Iya. jam 2 lah, bukan siang-siang banget. Sendiri tuh bang? Iya, bertiga. Bertiga ngisinya? Bertiga, yang lain nunggu di apa, di gubuk. Oh, di gubuk. Hmm. Saya bagian ngambil air kan. Ah. Itu ada aja yang nongkrong. Iya, Iya. cewek. Samar-samar gitu kelihatan nyata, jelas. Ya jarak-jarak 10 meter lah, nggak terlalu samar. Iya, rambutnya panjang nih madep sono no. Kata saya nih, Mbak mah ngapain ini, iseng banget ya kan. Terus saya ngisi air lagi aja kan, ada kolam gitu ya. Isi. Pasti lihat lagi hilang. Nggak lari tuh bang, nggak? Enggak, kita mah mentalnya udah alhamdulillah lah, udah teruji ya kan. Dia paling gitu doang. Dia. Tetangga nih. Iya, kayak di Gunung Gede juga gitu, yang di air panas. Ada juga tuh bang. Di air panas, tengah malam ada mandi telanjang. Iya. Bapak telanjang. Perempuan, masya Allah. Iya, karena kita itu Gunung Gede ya, yang dia pendakian tuh yang pakai tambang itu. Oh yang lewat Cipanas itu. Mm-mm.
ada itu tengah malam yang mandi kan mustahil juga walaupun air hangat ya. Iya ya. Ya Bukan jam wajar itu Bang ya. nah itu udah pendakian keberapa sih dari 56 puncak gunung. udah itu artinya mentalnya itu udah teruji. Udah kebal gitu ya, udah biasa gitu. Justru kalau kita lari di situ celakanya kita bisa jatuh gitu kan. Nah, antisipasi Bang ketika kita ngelihat kayak gitu, sikap kita gimana tuh Bang? Kalau kita muslim istighfar lah banyakin ya. Istighfar ya. Ya astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi jangan lari, jangan sampai teriak-teriak. Nah itu yang bikin kita panik. Jadi kalau udah panik itu akal sehat kita hilang. Hilang bener. Iya. Susah berpikir ya. Betul. Justru yang bikin celakanya itu. Ya kan kalau Islam kan bilang kalau jin itu kan cuman yuwas bisu pisudurinas, berbisik-bisik doang, dia nggak bisa nyekek, nggak bisa nendang, itu cuma ada di sinetron. Iya benar. Iya. Kadang kecelakaannya gara-gara kita takut itu Bang ya. Kita yang takut gitu loh. Kalau ada setan nyekek, nyakar, gigit itu abang rasa cuma di sinetron gitu. Iya, kalau mereka paling menampakkan diri itu pun dengar-dengar dimarahin sama bosnya kalau kelihatan. Iya dianggap jin bego. Bego lo kelihatan. Kebanyakan anak sekarang gitu Bang ya, korban sinetron ya. Nah, di sinetron kayak gitu jadi mereka terbawa ketika di dunia nyata kayak gitu. Iya. Mikirnya akan dicakar, diapain gitu. Kita santai aja sih. Padahal enggak ya? Enggak, saya udah buktiin tuh situ siang malam juga nggak takut, kita pun biasa. Enggak ngaruh tuh, enggak mempengaruhi mental Abang buat lah itu naik tetap lanjut. 9 kali kan kita naik ke sana, kalau udah kapok kan kagak naik lagi. Iya benar. Nah itu pengalaman yang sedikit gaib tapi nggak membuat kita takut. Kita bawa enjoy gitu Bang ya. Nggak ada jerahnya dah pokoknya, jalan aja. Ternyata alhamdulillah udah 56 kali nggak celaka ya, alhamdulillah sih. Maunya kagak lah. Semua orang maunya enggak Bang ya, enak-enak karena aja. keluarga menunggu di rumah. Iya benar. Keselamatan gitu. Nah itu pendakian laut sampai 9 kali, dari mulai belum ada tiang Argo Lawu itu loh. Argo Dumilah yang di atas belum ada tuh dulu. Itu kalau dulu puncaknya itu ditandain apa itu? Datar gitu aja kemudian ada bendera. Oh, datar sama bendera. Iya. Soalnya kalau pas saya naik mah udah ada Argo Dumilah sih, udah yang tangga gitu. Betul. Terus ada dari perusahaan buku apa ya, sponsornya yang bikin itu. Iya. Dan kalau kita nyebrang tuh sebelum dari warung apa Boyem di seberang sana tuh ada pendopo gitu. Pendopo ya, itu juga baru tuh Bang kayaknya. Udah lama sih, tapi dipakai ya buat begitulah, buat tradisi setempat. Kepercayaan sana ya. Abang nggak pernah kesono, dia jalan-jalan aja tuh yang trek kita yang lewat Padang Edelweiss itu. Iya. Gini Bang, dari 56 pendakian pernah nggak sih naiknya pas di hari-hari misalkan kayak bulan puasa atau pas hari kemerdekaan? Pernah. Kalau bulan puasa salah satu dari Lawu itu. Di Lawu juga? Ya, di Lawu puasa kita naik, puasa jalan terus. Puasa jalan terus? Tapi puasanya batal atau enggak tuh Bang? Perasaan mah enggak ada, insya Allah enggak. Ya, cuman naik bawa murid juga masih SMP gitu kan. Iya. Udah hampir nggak kuat, dia udah jam 4:30 tuh. Be, udah lemes be, gimana be? Paksain kata saya. Kita udah niatin nanjak puasa, ya kan? Resiko nikmati aja gitu. Sehingga ketika di dunia nyata kita lapar-lapar dikit, anggap aja puasa gitu. Jadi bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari ya. ya. Sehari-hari kita akan selalu bersyukur. Ini misalnya makan nih belum makan atau lagi cuaca hujan kita nggak turun, anggap aja puasa. Anggap aja puasa ilmu keluar lagi. Keluar lagi bener. Puasa biasa juga, puasa sampai maghrib gitu, masa sampai jam 5 nggak kuat gitu. Gara-garanya kita juga pernah sampai batas kekuatan akhir tuh bulan puasa nanjak ya kan. Iya. Itu kan nggak minum ya kan. Nah tentang minum pernah saya bilang nggak itu ilmunya tuh minum. 1 teguk. 1 teguk. 1 teguk, 10 teguk maupun 1 botol sama lewat kerongkongan ini kalau udah basah. Jadi udah jangan kayak onta. Jadi kita minum cukup paling banyak 2 teguk untuk basahi ke kerongkongan, kemudian jalan lagi. Jangan bentar-bentar minum, malam persiapan air kan terbatas, ya kan? Iya. Kalau kita minum kayak onta, 1 cepet habis, yang kedua perut nih ngoclak jadinya. Jadi kayak kantong air. Jadi kita naiknya kutlak, nggak kuat.
Udah yang penting basahi tenggorokan, dan itu air harus tersedia, jangan di dalam ransel yang dalam, kita di pinggir-pinggir lah, atau kalau punya apa celana yang ada Yang ada kantongnya, kantongnya. jangan yang paling besarnya, yang segini lah, yang 3 perapat itu. Kalau bisa ada diisi vitaminnya juga enak. Nah ini bang, naik dalam keadaan puasa, apa tuh yang harus kita siapin biar kita tetap kuat, puasanya tetap lancar, nggak jebol? Iyalah, yang pagi mau berangkat itu kan kita sahur dulu kan. Ya sahur pasti tuh bang ya, isi energi di Agak situ doang. banyak ya, vitamin jangan lupa. Saya kalau mendaki Oh iya, vitamin ya. mendaki saya selalu ada vitamin, ya kan. Vitamin itu kan suplemen, makanan tambahan, Iya, benar, biar kita kuat. Nah kemudian tekad yang terutama, saya harus berpuasa hari Balik ini. lagi ke mental ya bang ya. Mental lagi, jadi lapar nggak terasa, haus nggak terasa. Haus kita istirahat sebentar, dan untuk istirahat ada kuncinya juga, jangan lama-lama. Kalau saya istirahat tuh dibagi 3, satu hitungan detik, ya kan, hitungan detik itu cuma nunduk aja, ininya dilonggarin. Pernah kan kita bareng-bareng, iya, ya? pernah. Karena nih beban tuh ada di Ada bahu. di bahu, punggung. Nah kemudian setelah itu jalan lagi. Ada break yang sebentar, ada juga kita hanya minum. Hanya minum. Ya itu 2 menit paling lama, ya kan. Makin tinggi kita, makin lama istirahat tuh makin cepat kedinginan. Cepet dingin bang ya. Iya, pendingin, kemudian otot-otot kita ngendur lagi, Kendor itu agak lagi. susah Ya, lagi. benar. Kalau mau jangan lama-lama lah, 2 menit paling lama tuh. Dan jangan ngobrol, atur napas yang benar, gitu. Kalau kita sambil ngobrol cepet capek. Di samping mentalnya, gunung kalau disamperin lama-lama juga nyampe, gitu. Kita mulai dari selangkah. Ya. Nah, dan mental kita gitu, pokoknya istirahat jangan kelamaan, nanti ototnya takutnya longgar lagi. Nah kalau mau lama banget, break abis namanya. Break abis ada 2. Satu kita istirahat makan. Istirahat makan. Nah, yang kedua pasang tenda sekalian. Jadi kalau untuk istirahat kita lihat kemampuan tim juga. Kalau kita banyak bawa katakanlah pemula atau perempuan, ya kan, jangan jauh-jauh. Fisiknya beda bang ya. Betul. Lebih baik kita agak lama harinya, ya kan, tambah harinya beberapa hari. Oh berarti kalau kita bawa pemula itu ngakalinnya di hari gitu Di bang? hari. Jadi nggak usah nunggu matahari udah hampir Summit terbenam. gitu ya, summit. Nggak usah ngejar summit. Kemudian perjalanan juga nggak usah menunggu jam 5 ngecamp, nggak usah. Kita jam 2 ngecamp pun nggak apa-apa. Misalnya berangkat dari bawah nih, dari Oh lebih enak terang gitu. ya, berangkat dari base camp jam Pagi. 7 nih katakan. Pagi. Jam 2 udah ngecamp aja, kalau emang timnya bukan tim kawakan pendaki asli. Oh berarti senyampainya dari jam 7 ke jam 2 itu di pos berapa? Udah di situ aja Dimanapun gelar. kalau kita dapat tempat space agak luas Agak buat luas pasang itu ya. tenda, Iya. kita istirahat situ. Ya, jadi kan tim mengumpulkan tenaga lagi gitu. Jadi nanti kalau mau summit mau 2 hari lagi nggak masalah. Gitu. Itu sedikit tipnya ya, biar Siap. biar misi harus sampai. Gitu. Jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal, Udah Bang, ya. biaya besar-besar, pelatihan, Mahal. persiapan fisik, nggak nyampe. Nggak nyampe puncak. Sayang kan. Oke, Benar. mungkin itu. Jadi buat sahabat semuanya, ini perbincangan kita masih banyak yang perlu kalian semua tahu. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Sampai jumpa Oke. di episode selanjutnya. Ya. Bang Icon. Siap And- ngobrol lagi.